Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nayan Fajar Adi Cendra dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari routing statik. Untuk yang pertama-tama, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dan cara kerja dari routing statik. Nah, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri yang pertama adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Yang selanjutnya adalah cara kerja routing. Cara kerja routing dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya, ada beberapa parameter yang ada pada routing. Yang pertama, destination adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Yang kedua, gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga, pref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang keempat, distance berkisar antara 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Nah, selanjutnya langsung saja ke skenario. Nah, untuk kali ini, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router. Dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar. Nah, seperti ini. Topologinya nanti adalah seperti yang di gambar ini. Selanjutnya, kita akan kita akan menyeting IP gateway dari router, IP address PC, net mask PC, dan gateway PC. Nah, kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah topologi dari routing statik. Ada 3 PC, 3 router, dan 2 server seperti yang ada di gambar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting pada setiap router, PC, dan server. Untuk router yang pertama, kita dapat melihat pada serial 2, IP address-nya adalah seperti ini, yaitu 12.12.12.1. Ini menghubungkan dari router 1 ke router 2, dan subnet mask-nya seperti ini. Kemudian, untuk serial 3, kita dapat melihat IP address-nya adalah 13.13.13.1. Nah, ini menghubungkan dari router 1 ke router 3, dan subnet mask-nya seperti ini. Selanjutnya, untuk fast Ethernet 0, ini menghubungkan dari router ke PC 1. Kita dapat melihat IP address-nya atau gateway-nya adalah seperti ini, yaitu 192.168.1.62. Dan untuk subnet mask-nya seperti ini. Kemudian untuk fast Ethernet 1, ini menghubungkan dari router 1 ke PC 2. Kita dapat melihat IP address atau gateway-nya adalah seperti ini, yaitu 192.168.1.126. Dan untuk subnet mask-nya seperti ini. Selanjutnya, kita dapat melakukan konfigurasi IP pada setiap PC seperti ini. Untuk default gateway itu harus sama dengan router. Harus sama dengan yang tadi, yaitu gateway yang ada di router, yaitu 192.168.1.62. Kemudian untuk subnet mask-nya juga disamakan. Dan untuk PC 2 juga
kita konfigurasi untuk IP-nya. Untuk default gateway-nya harus sesuai dengan yang di router, yaitu pada fast Ethernet 1, yaitu 192.168.1.126. Dan untuk subnet-nya juga samakan saja. Untuk DNS server itu tidak dirubah, tidak apa-apa. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah router 2. Untuk router 2 pada serial 2, kita dapat melihat IP address-nya itu adalah 12.12.12.2. Nah, ini menghubungkan dari router 2 ke router 1, dan untuk subnet-nya seperti ini. Untuk serial 3, kita dapat melihat IP address-nya adalah 23.23.23.2. Ini menghubungkan dari router 2 ke router 3, dan untuk subnet-nya seperti ini. Kemudian untuk fast Ethernet 0, kita dapat melihat IP address atau gateway-nya yang menghubungkan ke PC3 adalah seperti ini, 192.168.1.254, dan untuk subnet-nya seperti ini. Nah, untuk PC3 sendiri, kita juga konfigurasi IP-nya, kita setting. Default gateway-nya harus sama dengan fast Ethernet 0 tadi, yaitu 192.168.1.254, dan untuk subnet-nya juga samakan saja. Selanjutnya, kita pindah ke router 3. Nah, untuk serial 2, kita dapat melihat IP address-nya adalah seperti ini, yaitu 13.13.13.3. Nah, ini menghubungkan dari router 3 ke router 1, dan untuk subnet-nya seperti ini. Kemudian untuk serial 3, kita dapat melihat IP address-nya adalah 23.23.23.3. Nah, ini menghubungkan dari router 3 ke router 2, dan untuk subnet-nya seperti ini. Untuk fast Ethernet 0, gateway atau IP address-nya adalah seperti ini, yaitu 33.33.33.3. Dan untuk subnet-nya seperti biasa, juga seperti ini. Dan untuk fast Ethernet 1, kita dapat melihat IP address atau gateway-nya adalah 43.43.43.3. Dan untuk subnet-nya juga seperti ini. Nah, untuk fast Ethernet 1, untuk fast Ethernet maupun serial, itu port status harus on semua. Jika tidak, kita tidak akan dapat melakukan konfigurasi routing statik nanti. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kita isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Pada tabel, kita dapat melihat ada network atau distension, ada netmask, dan next hop atau gateway. Nah, untuk yang bagian A atau router 1 ini, kita dapat melihat kemana tujuan dari router 1 ini. Untuk yang pertama ini, kita dapat melihat dari router 1 ini akan menuju ke PC3. Nah, melewati mana gateway-nya? Yaitu melewati router 2. Kemudian, dari router 1 ke server 1. Gateway-nya itu melewati router 3. Kemudian, ke server 2. Gateway-nya juga melalui router 3. Kemudian, untuk yang B atau router 2 ini, kita lihat tujuannya, yaitu ke PC1. Melewati, yaitu router 1. Kemudian dari router 2 ke server 1, melewati router 3. Kemudian ke server 2 dan melewati router 3. Nah, untuk router 3, tujuannya adalah ke PC1, melewati router 1. Kemudian ke PC2, melewati router 2.
Nah, kita praktekkan saja. Kita buka router 1. Nah, di bagian statik ini, kita masukkan tadi yang di tabel, yang ini, yang bagian A atau router 1 ini, kita masukkan ke statik di router 1. Nah, kita dapat melihat yang ini, yang 33.33.33 ini menuju ke server 1 melewati router 3. Kemudian yang 43 ini kita dapat melihat ini menuju dari router 1 ini menuju ke server 2 melewati ini router 3. Kemudian menuju ke PC 3. Melewati mana? Melewati router 2. Kemudian kita lihat di statik di router 2. Kita masukkan juga yang tadi yang tabel. Kita lihat ini. Kita dapat melihat yang 33 ini menuju dari router 2 menuju ke server 1 melewati router 2. Router 3. Soalnya apa? Kita dapat melihat dari IP address-nya yaitu 23.23.23. Yaitu ini IP address untuk router 2 ke router 3. Kemudian yang 43 ini dari router 2 menuju ke server 2. Dan untuk yang paling bawah ini menuju ke PC 1 melewati router 1. Next, kita lihat di router 3. Statiknya. Nah, kita dapat melihat ini menuju PC 1 melewati router 1. Kemudian menuju ke PC 3 melewati router 2. Selanjutnya kita praktekkan saja. Pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Yang pertama, kirimkan paket simpel PDU ke PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Nah, kita praktekkan. Kita masuk ke mode simulation, kemudian edit filter. Kita centang saja yang ICMP. Kemudian kita add simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kemudian kita jalankan. Kita lihat. Dari router. Maaf, kita ulangi. Nah, kita dapat melihat dari PC 1, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 2. Selanjutnya, akan kembali dari PC 2 ke router 1, kemudian ke PC 1. Sesuai dengan perintahnya tadi, yaitu kirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke PC 2. Next, kemudian kirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke PC 3. Lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Nah, seperti biasa, dari PC 1 ke PC 3. Kita lihat. Sebentar, kita ulangi lagi. Nah, ini kita dapat melihat dari PC 1 ke router 1, kemudian ke router 2. Next, selanjutnya ke PC 3. Nah, kemudian dari PC 3 akan kembali ke router 2. Dari router 2
ke router 1 dan ke PC 1. Nah, sesuai dengan apa yang diperintahkan tadi. Selanjutnya, kirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke server 1, lalu amati jalannya PDU SIMP-nya. Nah, kita add simpel PDU-nya dari PC 1 ke server 1. Kemudian kita jalankan. Ya, sudah benar dari PC 1 ke router 1, kemudian ke router 3. Sebentar kita ulangi. Dari PC 1 ke router 1, kemudian ke router 3. Dari router 3, kita dapat melihat selanjutnya adalah ke server 1. Kemudian dari server 1 akan kembali ke router 3, kemudian ke router 1, dan kembali ke PC 1. Nah, sesuai dengan perintah yang tadi, yang kirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke server 1. Nah, untuk selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penerusan rootnya. Nah, langsung saja kita ke mode real time, kemudian ke PC 1, kita buka desktop, kemudian ke command prompt. Nah, kita sebelum melakukan tracing, untuk melihat rootnya, kita ketikkan tracer. Kemudian kita ketikkan IP-nya yang akan dituju. Yang pertama adalah ke PC 2, dari PC 1 ke PC 2, yaitu 192.168. Nah, kita dapat melihat rutenya ini ke router 1, kemudian langsung ke PC 2. Selanjutnya kita akan melihat dari PC 1 ke PC 3. Nah, kita dapat melihat tracing rootnya itu dari root 1, kemudian ke router 2, dan yang terakhir ke PC 3. Selanjutnya kita akan melihat dari PC 1 ke server 1. Tracer. Nah, kita dapat melihatnya arah routernya pertama ke router 1, kemudian ke router 3, dan yang terakhir ke PC 1. Nah, sesuai dengan yang tadi, yang kita melakukan percobaan dari melakukan simpel PDU dari PC 1 ke PC 2, kemudian PC 1 ke PC 3, dan PC 1 ke server 1. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.